Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Apa kabar kalian? Pasti pada gabut kan ya? Bosen kan di karantina dalam rumah terus? Daripada gabut, yuk lihat video kami aja. Sekalian bisa tambah ilmu, ya kan? Sebelumnya, perkenalkan dulu nih, di sini ada siapa aja sih? Yang pertama ada Dian Nur Afia, absen 7. Yang kedua ada Muhammad Syadila Putra, absen 15. Yang terakhir ada Firlin Imatul Umat, absen 25. Daripada banyak basa-basi, langsung yuk simak pembahasan kita. Teman-teman tahu sendiri kan, sekarang lagi marak-maraknya virus corona nih. Pasti semua lagi waspada dan berusaha menjaga lingkungan agar tetap steril. Bahan yang sering digunakan adalah hand sanitizer dan disinfektan. Sebenarnya, apa sih hand sanitizer dan disinfektan itu? Apakah berbahaya bagi tubuh kita? Dan bagaimana sih cara membuatnya? Hand sanitizer adalah cairan atau gel yang umumnya digunakan untuk mengurangi patogen pada tangan. Pemakaian hand sanitizer berbasis alkohol lebih disukai di tempat pelayanan kesehatan karena dianggap lebih efektif membunuh mikroorganisme, terutama pada kondisi saat ini yang sedang merebaknya penularan virus corona. Hand sanitizer memiliki kandungan alkohol, gliserin, etanol, dan hidrogen peroksida. Alkohol memiliki sifat mudah terbakar dan memiliki bahaya beresiko membuat kulit kering, khususnya kulit anak-anak yang masih sensitif. Kedua, kulit menjadi rentan terkena keriput. Dan yang ketiga, mengakibatkan iritasi kulit apabila terpapar alkohol terus-menerus. Kemudian ada gliserin. Sifat dari gliserin adalah pertama, mudah menyerap air udara sekitarnya sehingga gliserin bersifat higroskopis, dan yang kedua, aman dan tidak berbahaya. Bahaya dari gliserin sendiri adalah bisa menyebabkan iritasi kulit pada orang yang rentan, mungkin berbahaya bila terhirup, berbahaya bila tertelan, dan bisa menyebabkan iritasi mata bila terkena pada orang yang rentan. Yang ketiga, etanol. Sifat dari etanol mudah terbakar, bahayanya adalah menyebabkan iritasi, berbahaya jika terserap dalam jumlah banyak, cairan dan uap amat mudah menyala, dan menyebabkan iritasi mata yang serius. Yang keempat ada hidrogen peroksida. Sifat dari hidrogen peroksida adalah tidak berwarna, berbau khas agak keasaman, dan larut dengan baik dalam air. Bahaya dari hidrogen peroksida adalah menyebabkan iritasi mata hingga kerusakan mata dan organ tubuh lain. Dapat menimbulkan sakit tenggorokan, batuk, pusing, mual, sesak napas, bintik putih kemarahan di kulit, kulit terbakar, penglihatan kabur, dan sakit perut. Dapat menimbulkan atau mempercepat kebakaran dan ledakan karena gesekan, panas, atau kontaminasi. Menghirup larutan dengan kadar tinggi dapat menyebabkan batuk dan pembekakan selaput lendir. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana sih cara membuat hand sanitizer. Pertama, siapkan dulu bahan dan alatnya ya. Bahan dari hand sanitizer sendiri adalah etanol 96% sebanyak 833 ml, atau bisa juga digunakan isopropil alkohol sebanyak 751,5 ml. Yang kedua ada gliserin 98% sebanyak 14,5 ml. Yang ketiga ada hidrogen peroksida 3% sebanyak 47,1 ml. Dan yang terakhir ada 1 liter air suling steril atau distillated water. Nah, alatnya yang pertama ada gelas ukur, kedua ada corong, ketiga botol atau gelas labu 1 liter,
Yang keempat ada botol kecil hand sanitizer. Nah, air suling steril ini bisa kalian dapatkan dengan cara merebus air dan mendinginkannya. Untuk langkah pembuatannya, yang pertama, ukur formulasi sesuai takaran yang dibutuhkan dengan gelas ukur. Pilih salah satu, antara etanol atau isopropil alkohol ya teman-teman. Yang kedua, masukkan etanol atau isopropil alkohol pada botol atau gelas labu 1 liter. Kemudian, masukkan hidrogen peroksida ke dalam botol atau gelas labu tadi. Yang keempat, masukkan gliserin dan pastikan tidak ada gliserin yang tertinggal dalam gelas ukur. Nah, caranya yaitu dengan membilas gliserin dalam gelas ukur menggunakan air distilasi. Yang kelima, masukkan 1 liter air distilasi, kemudian tutup botol agar alkohol tidak menguap. Kemudian teman-teman bisa mengocok botol atau gelas labu tadi dengan perlahan sampai ketiga bahan tercampur rata. Kemudian, masukkan cairan hand sanitizer ke dalam botol-botol yang lebih kecil agar mudah menyimpannya. Simpan botol-botol hand sanitizer selama kurang lebih 72 jam untuk menghindari kontaminasi dari botol. Akhirnya, hand sanitizer siap digunakan deh. Selanjutnya yaitu sifat produk hand sanitizer. Hand sanitizer mampu disimpan bertahun-tahun jika ditempatkan di dalam suhu ruangan yang stabil. Hand sanitizer tidak memiliki tanggal kadaluarsa, akan tetapi produsen hand sanitizer perlu mencantumkan tanggal kadaluarsanya. Yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia pada hand sanitizer dalam jangka panjang berisiko menyebabkan gangguan pada fungsi otot kerangka dan jantung. Yang ketiga, hand sanitizer bekerja dengan cara membunuh bakteri penyebab penyakit atau patogen dengan menghancurkan protein pada bakteri tersebut. Hand sanitizer menghancurkan metabolisme bakteri patogen. Semakin besar kadar alkohol, semakin besar pula kemungkinannya membunuh bakteri patogen. Namun, efektivitas alkohol dalam membunuh bakteri patogen berhenti pada kadar 90-95%. Selanjutnya, hand sanitizer tidak efektif saat digunakan pada tangan yang sangat kotor atau berminyak, sehingga mencuci tangan dengan sabun tetap harus dilakukan. Yang terakhir, hand sanitizer dapat menyebabkan iritasi kulit dan mata, sehingga tidak diperbolehkan penggunaannya secara berlebihan. Aplikasi pemakaian hand sanitizer. Pemakaian hand sanitizer terbilang cukup mudah. Yang pertama, tuang atau semprot hand sanitizer ke telapak tangan. Lalu, gosok dengan lembut dan pastikan sela-sela jari juga terusap. Kemudian, usap tangan paling tidak selama 20 detik sampai tangan kering. Jangan mengelap tangan atau membilas tangan dengan air. Kenapa begitu? Hal ini agar hand sanitizer dapat bekerja dengan optimal, membunuh kuman-kuman yang ada di telapak tangan kita. Disinfektan. Apa itu disinfektan? Disinfektan adalah bahan kimia yang digunakan untuk mengurangi jumlah kemungkinan mikroorganisme yang akan mengkontaminasi. Kandungan yang ada dalam disinfektan. Yang pertama, pemutih pakaian atau Na-hipoklorit 5% atau klorin. 2, cairan karbol atau alkohol 70%. Yang ketiga, air bersih. Yang pertama, klorin. Klorin dapat membuat mata iritasi dan menyebabkan permukaan logam cepat berkarat. Tak hanya itu, klorin yang terhirup dapat mengganggu saluran pernapasan. Selanjutnya ada alkohol. Alkohol sebagai campuran dalam cairan untuk disinfeksi. Sifatnya flammable atau mudah terbakar. Lalu pertanyaannya, bolehkah disinfektan mengenai kulit kita? Penggunaan disinfektan tidak boleh langsung pada kulit kita, karena disinfektan mengandung alkohol dan klorin, bisa memberikan efek buruk bagi kesehatan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyemprotkan alkohol dan klorin tidak akan mempan membunuh virus yang sudah masuk ke dalam tubuh. Bahkan kedua senyawa kimia ini punya sifat iritatif yang tinggi, sehingga berbahaya jika terkena mata dan mulut. Kendati alkohol dan klorin memang bisa mensterilkan permukaan benda, seperti meja dan perabotan lainnya, namun tidak untuk penggunaan langsung pada manusia loh.
disinfektan. Berikut cara pembuatannya. Sebelum cara pembuatannya perlu kita ketahui bahan dan alatnya. Yang pertama yaitu pemutih pakaian natrium hipoklorit 5% atau klorin 30 ml. Yang kedua, cairan karbol atau alkohol 70% 30 ml. Yang ketiga, air bersih 1 liter. Untuk alat-alatnya yaitu botol semprot plastik atau botol kaca dengan tutup. Yang kedua, gelas ukur. Yang ketiga, lap flanel atau kain mikrofiber. Yang keempat, sarung tangan karet. Yang kelima, masker N95. Berikut cara pembuatannya. Untuk yang pertama yaitu tuangkan cairan pemutih atau cairan karbol secara hati-hati ke dalam botol kaca terlebih dahulu. Yang kedua, tambahkan air bersih dan aduk hingga tercampur dengan merata. Yang ketiga, tutup botol kaca dengan rapat, lalu kocok perlahan sampai bahan tercampur sempurna dengan air. Yang keempat, masukkan cairan disinfektan ke dalam botol semprot yang lebih kecil agar lebih mudah digunakan. Kemudian sifat produk. Sifat produk disinfektan yaitu sangat berbahaya bila terkena bagian tubuh, sehingga hanya dapat efektif digunakan pada benda mati, karena kandungan klorin yang terdapat dalam disinfektan dapat menyebabkan iritasi kulit, mata, dan saluran pernafasan. Aplikasi pemakaian. Yang pertama, gunakan sarung tangan sekali pakai dan masker saat membersihkan permukaan benda guna menghindari paparan langsung dengan virus atau bakteri. Jauhi kontak cairan disinfektan secara langsung dengan kulit dan mata. Kedua, jika permukaan benda terlalu kotor, sebaiknya bersihkan dengan cara mencuci atau menyikatnya menggunakan sabun, deterjen, dan air panas terlebih dahulu. Apabila permukaan benda tampak bersih, langsung semprotkan larutan disinfektan. Yang ketiga, jika sudah selesai membersihkan permukaan benda dengan disinfektan, segera lepas sarung tangan dan masker. Yang keempat, cuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun hingga bersih. Yang kelima, pastikan untuk menjauhkan penggunaan dan penyimpanan cairan disinfektan dari jangkauan anak-anak. Benda yang bisa dibersihkan dengan disinfektan. Untuk yang pertama yaitu elektronik. Ikuti instruksi pabrik yang tersedia pada elektronik Anda. Jika tidak ada, gunakan lap atau semprotan berbasis alkohol setidaknya 70% untuk mendesinfeksi layar. Keringkan permukaan secara menyeluruh untuk menghindari cairan tertinggal. Yang kedua, permukaan lembut atau berpori. Disinfeksi permukaan lunak seperti lantai berkarpet, permadani, dan gorden. Bersihkan menggunakan pembersih yang sesuai jenis permukaan dan cocok untuk berpori. Cucilah benda tersebut dengan pengaturan air yang hangat dan tepat, lalu keringkan sepenuhnya. Yang ketiga, spray pakaian dan barang kain. Gunakanlah sarung tangan sekali pakai saat mencuci pakaian kotor orang yang sakit dan kemudian buang setelahnya. Cuci bersih menggunakan deterjen yang tepat dan standar IPA. Yang keempat, barang kecil di rumah. Sebaiknya Anda semprotkan cairan disinfektan pada tisu atau lap, baru menggosokkan pada barang kecil Anda, seperti remote, handset, atau barang yang sekiranya berbahaya. Jika terkena cairan, kemudian gosok perlahan dan hindari cairan yang tersisa. Sekian dulu ya teman-teman materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.